Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan terkait kelanjutan dari ujian CBT Umum Manufaktur tahun 2020 yang kemarin sempat tertunda karena COVID-19. Untuk CBT Manufaktur kemarin itu pra online, daftar online-nya itu tanggal ini 21-25 Februari. Terus peserta adalah 23.280 dengan kuota awal adalah 3.283. Jadi bisa dilihat ini pesertanya, ini kuota yang akan lulus. Nah, setelah itu kemarin itu dengan peserta segini itu dibagi dua gelombang. Gelombang pertama dengan peserta 8 ribuan, gelombang 2 dengan peserta 14 ribuan. Gelombang pertama itu kemarin jadwalnya 16 Maret sampai 14 April. Untuk gelombang 2 jadwalnya ini. Untuk gelombang pertama itu sudah jalan sampai 19 Maret, lalu tanggal 20 Maret itu di stop. Berarti sudah ada yang ujian ini jumlahnya. Dan ini yang belum ujian. Nah, setelah itu baru tanggal 15 Oktober ini itu mulai dilanjutkan dengan jadwal ulang. Untuk yang gelombang 1 ini 22 Oktober sampai 24 November. Nanti pengumuman kelulusan akhir adalah 8 Desember tahun ini. Sedangkan untuk gelombang 2 ini dijadwalkan ulang tanggal 25 Januari sampai 22 Maret tahun depan. Dan pengumumannya adalah 5 April tahun depan. Untuk yang gelombang 1 ini 21 hari. Untuk yang gelombang 2 34 hari. Di mana satu hari itu ada 4 sesi. Libur Korea, libur Indonesia, Sabtu, Minggu itu libur, nggak ada ujian. Terus untuk Jumat itu sesi yang kedua kosong karena untuk Jumatan, sholat Jumat. Untuk yang gelombang 1 ini pesertanya setelah dijadwal ulang itu pesertanya ini. Dan gelombang 2 setelah dijadwal ulang pesertanya ini. Jadi kalau dilihat ini berbeda dengan jumlah dari sebelumnya. Berarti ada yang diacak lagi, diacak, dan ini peserta ini pasti ada yang dimasukkan ke gelombang 1. Karena ini kan harusnya ini yang belum, tapi ternyata ini. Berarti kan ada peserta gelombang 2 yang masuk ke gelombang 1. Biasanya itu nomor ujiannya rendah. Jadi nanti dicek lagi jadwal barunya. Jangan-jangan masuk ke gelombang 1. Jikapun tidak masuk, nanti dilihat lagi jadwalnya. Apakah di depan, apakah di belakang, karena diacak lagi. Untuk linknya nanti bisa dilihat di deskripsi ya yang saya berikan. Oke, untuk ujiannya itu ada di 2 tempat. Yang di Semarang itu di UPT BP 2MI Semarang, atau dulu itu disebut BP3 TKI Semarang. Sedangkan yang di Jakarta itu di UPT
BP2MI Jakarta yang dulu disebut BP3 TKI Jakarta. Untuk yang Semarang ada dua ruang, masing-masing 36 kali 2 berarti 72. 72 kalau sehari 4 sesi tinggal kali 4. Nah, itu bisa melayani segitu sehari. Untuk yang Jakarta satu ruang itu cuma 36. Jadi 36 kali 4 sesi ya, sehari bisa melayani itu. Terus berikutnya, ini tadi yang belum ujian. Padahal yang sudah ujian ini berarti totalnya ditambah sama dengan 10, 3, 6, 8. Jadi ternyata yang gelombang 1 jumlahnya adalah ini 10.368, sedangkan gelombang 2 jumlahnya 12.912. Jadi berubah dari yang semula. Oke. Nah, padahal kuotanya adalah segini. Maka kuota ini nanti akan dibagi di gelombang 1 dan gelombang 2 dengan prosentase yang imbang. Nah, dengan kuota ini kalau saya bagi dengan persen yang imbang, maka kuota gelombang 1 dan kuota gelombang 2 nanti dapatnya, yang gelombang 1 dapatnya 1462. Sedangkan yang gelombang 2 nanti dapatnya 1821. Nah, ini bisa dilihat. Ini pesertanya, ini yang akan lulus. Ini pesertanya, ini yang akan lulus. Jadi kalau begitu kan kira-kira bisa lolos itu harus salah berapa gitu kan, salah berapa. Oke, kalau begitu kita lihat pada ujian-ujian sebelumnya ya, ujian sebelumnya. Nih, bisa dilihat. Ini tahun 2018. Jumlah peserta ini, kuotanya ini kuota pertama alias ini adalah ujian tahap 1, ini ujian tahap 2. Berhubung di sini ujian tahap 2 itu seakan tidak ada, nanti saya jelaskan seakan tidak ada, maka kita fokus ke kuota yang ini. Oke, ini ada 16 ribuan, ini 1400, salah 3. Ini ada 15 ribuan, hampir imbang. Ini kuota hampir 2 kali, maka ini juga hampir 2 kali. Sedangkan ini separuhnya, tapi kuota tinggi, maka ini juga tinggi, harus salahnya tinggi. Nah, bisa dilihat, dibandingkan lagi. Ini 10 ribuan. Ini ada ini 1,4, ini 10 ribuan, salah 3. Ini 12 ribuan. Tapi ini kuotanya ini kecil, ini besar. Berarti kan anggap aja ke sini ya. Berarti perkiraan itu nanti untuk lolos itu harus salah 4 atau 3. Ini perkiraan. Bisa saja meleset. Tergantung tingkat kepintaran peserta.
Sekarang kita ke penilaian ya, penilaian. Nanti modelnya adalah begitu ujian selesai dapat skor 135 atau salah 13, nanti bisa ikut skill test yang disederhanakan atau pemeriksaan sederhana berupa cek berat badan, tinggi badan, buta warna, fisik, cacat jari tangan, kaki. Nah, untuk berat badan, tinggi badan nanti cuma formalitas. Jadi beruntung kalian yang kurus atau over atau pendek, kecil. Nah, ini. Terus untuk buta warna ini beneran. Jadi nanti ketika ketahuan buta warna langsung didis. Terus untuk fisik jari tangan kaki ini cacat, misal potong dikit, kaki juga jari kaki. Ini nanti akan diberi catatan. Entah nanti akan mengurangi nilai atau gimana, pasti ada imbasnya. Terus untuk sertifikat pengalaman kerja, terus apalagi sertifikat nasional ini tidak berlaku ya. Tidak berlaku. Jadi walaupun salah 13 langsung pemeriksaan skill test sederhana, tapi tetap nanti hasilnya di-ranking, diambil yang tertinggi sesuai kuota. Berarti salah 13 ini belum aman ya, belum aman. Ya, untuk amannya tadi harus salah sekitar ini. Ini prediksi. Walaupun belum aman ya, Anda harus tetap ikut menjalani pemeriksaan skill test sederhana ini. Kalau Anda nggak ikut, nanti akan didis juga gara-gara nggak ikut. Untuk kemarin yang sudah ujian ini, tanggal ini kan, yang sudah ujian, 4 hari ini udah ujian. Ini nanti yang dapat ini ya bisa dilihat di lampiran itu ada panggilannya, pemeriksaan seperti ini. Tanggalnya ada. Dan untuk 5 orang yang kemarin demam, panas juga nanti ada jadwalnya sendiri. Mungkin di gelombang 2 dicek lagi jadwalnya. Dan jika nanti Anda ikut ujian kok panas, ya nanti kan tidak bisa ikut ujian. Nanti akan dijadwalkan mungkin di gelombang 2 mungkin. Atau jika Anda tidak bisa datang sakit karena corona atau diduga corona, maka Anda bisa email ke panitia ujian. Emailnya ada di pengumuman. Udah itu bisa dipahami ya, kuotanya, perkiraan salahnya, terus jenis skill testnya yang sederhana seperti apa. Untuk buta warna ini cukup menjawab itu ya, menjawab angka yang di itu. Nanti di sampingnya biasanya juga ada kertas angka 1, 2 atau angka berapa, kamu tinggal tunjuk. Nggak bisa bahasa Korea juga nggak masalah, tinggal tunjuk. Jadi enak ya, pemeriksa skill testnya digabung, berarti Anda nggak keluar biaya lagi. Yang ikut LPK juga nggak terbebani lagi. Cuma nanti kalau ujian harus membawa itu hasil rapid test. Rapid test ya kisaran maksimal 150.000. Ya, jadi kalau LPK matok harga lebih ya, mending rapid test sendiri. Nah ini. Nah, setelah ujian gelombang 2, jika setelah selesai, ini kan April selesai,
kira-kira ada ujian lagi nggak di tahun 2021 gitu kan. Untuk perkiraan, jika pun ada, itu nanti untuk CBTX dan atau untuk perikanan, CBT perikanan. Tidak mungkin untuk CBT manufaktur di tahun ini, sangat tidak mungkin. Jikapun ada CBT manufaktur, itu kemungkinan adalah di tahun 2022, jikapun ada. Jadi itu tetap semangat belajar walaupun kuotanya sedikit. Semangat. Kadang kan keberuntungan nggak tahu juga. Kadang dapat soal yang mudah, kadang ada yang soal yang sulit. Jadi nggak sulit semua, nggak. Tinggal keberuntungan Anda ya. Apakah nanti kuota bisa bertambah? Jikapun bertambah itu sedikit. Jangan terlalu berharap ya, jangan terlalu diharapkan. Dan ingat, lulus tidak jaminan berangkat. Maka harus uang yang keluar itu harus dikontrol ya. Jangan langsung iuran ini, iuran itu keluar, harus dikontrol. Dan pesan saya yang terakhir, kalau sudah di Korea, kalau finish kontrak berarti harus pulang. Jangan jadi TKI ilegal, bulbob atau visabilillah. Jadi harus pulang. Nanti kalau ilegal itu nanti pertama nggak bisa balik lagi ke Korea, kedua menutup rezeki orang yang belum masuk Korea, dan ketiga kalau ada apa-apa, kecelakaan kerja, meninggal, itu nanti tidak ada asuransi, alias ya, diminta-mintakan sumbangan. Kalau resmi kan nggak perlu diminta-mintakan sumbangan. Udah, itu aja. Semoga bisa belajar dengan baik dan bisa lulus. Amin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.